Oke, siap. 3, 2, 1. Kembali lagi di Budi Talk. Halo. Hari ini kita mau ngomongin tentang jurusan masing-masing. Kenapa sekolah jauh-jauh ke Melbourne pilihnya jurusan itu? Sekarang kenalan dulu kali ya. Let's go. Gue merem deh, gue pilih. Michelle. Hai, nama aku Josephine Michelle. Aku kuliah di Melbourne University, Bachelor of Design, majoring in Architecture, second year. Boleh, Cita-cita. Dari dulu tuh pengen banget jadi arsitek karena kayak keren aja gitu, kayak bisa ngebangun sesuatu yang kayak improving on people's life. Ide kayak gitu, tapi Mau membangun rumah tangga bersama dia. boleh. Oke. Next, Angel. Nama gue Angel, gue kuliah di University of Melbourne, jurusan Accounting Finance, jurusan paling banyak orang Indo kayaknya. Ya, nengok kiri kanan di lecture theater, Indo semua sejejer. Bahkan pernah loh, kayak satu kelas tutor gue isinya orang Indo semua. Wah, itu pasti pasti dijanjikan itu. Not by coincidence. Oh, iya. Cita-cita. Cita-cita apa ya? Gue selalu bingung loh ditanya cita-cita. Pengen punya bisnis sendiri. Duh, Siap. Cocok. ambil entrepreneur. Mantap mancing. Lanjut. Jodon sekarang. Halo guys, nama gue Joshua Don. Gue dari Jakarta, tapi sekarang sekolah di Melbourne Uni, di Aussie, di Melbourne. Jurusan gue, Mechatronic System, tapi di bawah Bachelor of Science. Ya, cita-cita sih pas SMP dulu pengen jadi Iron Man. Cuman pas SMA gue realize, itu satu cita-cita yang bodoh ya kan. Gue masuk ke SMA, cita-cita gue berubah. Gue mau masuk surga. Let's go. Kapan nih? Oke, selamat datang di Mudika, guys. Nah, with all seriousness, gue punya cita-cita sebenarnya pengen menjadi sebenarnya mana tahu bisa menjadi Elon Musk Indonesia. Itu dream big. Tapi belum tentu bisa. Dream big dulu aja. Oke. Last but not least, Eileen. Halo guys, nama gue Eileen. Asalnya dari Surabaya, terus sekarang sekolah di Melbourne Uni, ambil jurusan double major, Politik Internasional sama Media Komunikasi. Ampun, DJ. Cita-cita. Cita sebenarnya dari dulu nggak jauh beda sih. Cita-cita gue dulu, ya pokoknya berhubungan dengan politik. Dulu waktu kecil ya pengennya ya kayak presiden, tapi kan ya Ini 2029. tapi makin dewasa makin insyaf, jadi kayak ya paling kementerian lah, ingin masuk kementerian. Boleh. Oke, siap. Saya akan dukung Eileen menjadi presiden sih. Iya nih, suportif. Jadi kapan mau mulai nyalon, Lin? Tahun Widih. Langsung ditembak loh. Pertanyaannya sekarang, kenapa milih sekolah di sekolah yang kalian pilih dan kenapa jurusannya jurusan itu? Silakan dari Michelle. Jadi aku pilih Melbourne Uni itu because ada the Melbourne model or something yang kita bisa ambil breath. Jadi kayak even though kita mau ambil arsitek gitu, we still have kayak side knowledge gitu, kayak bisa ambil arts atau kayak bisnis stuff. Ya gitu sih, terus cocok banget sih buat orang-orang labil kayak aku. Oke, Angel sekarang Angel. Alasan gue pilih Melbourne Uni karena kan awalnya gue dari UI kan, terus gue mesti exchange. Nah, salah satu partner yang tersedia ya University of Melbourne doang, Uni mau. Terpaksa nih, loh. Kenapa? Lu emang di UI dulu ambil apa? Accounting. Nah, terus kalau di-compare ke uni lain, Melbourne doang yang bisa nawarin double major, jadi gue bisa ambil finance-nya juga. Sedangkan kalau uni lain gue cuma akuntansi doang. Oke. Sekarang Jodon. Oke.
Kalau gua dulu kan tadi gua udah bilang pas SMP tuh gua gara-gara nonton Iron Man, jadi gua kayak this is where I'm gonna go. Ya, terus jadinya gua coba gua datang tuh ke Edufair pas SMA. Anak SMP datang ke Edufair SMA gitu. Cari kuliah-kuliah gitu, kira-kira yang mana. Gue pertamanya coba cari ya kayak BINUS gitu, yang Indo yang Jakarta dulu. Terus gue ngeliat lagi ada satu booth dia nawarin Melbourne Uni gitu atau Monash ya, gue lupa deh pas SMP. Cuman gue lihat lagi, wah Melbourne Uni nih kayaknya bagus juga ya. Mereka bilang kayak Melbourne Uni nomor 1 di Australia lah, nomor 9 engineeringnya di Australia, apa segala macem. Tuh saya tergiur dong. Jadi kalau alasannya kenapa tetap pengen ke mekatronik, karena gue interest dulu tuh pernah nih gara-gara guru les gue nih, gue bilang ke dia, gue dibenci sama fisika. Gue bilang kayak, Pak, saya cuma pengen nilai saya bagus gitu, tolong bikin nilai saya bagus. Hati-hati kamu ngomong, katanya. Nanti dengan saya kamu jatuh cinta dengan fisika. Gila. Gue ngeliat sama dia 1 tahun nilai fisika gue. Terus gue jadi seneng sama fisika gara-gara itu guru, dan jadi akhirnya gue pilih kayak gue suka dengan fisika, gue akan stay on physics. Dan turns out pas di sini banyak yang physics yang dari dia yang gue terapin di uni juga. Eileen sekarang. Gue awalnya bingung mau di Melu atau di Indo. Maksudnya untuk jurusan gue sih memang kayak lebih cocok di Indo ya. Maksudnya kayak orang-orang pasti mikir ngapain lu belajar politik luar, ujung-ujungnya kalau lu balik ke Indo juga bakal ngurusin negara Indo juga gitu loh. Cuman yang jadi pertimbangan gue, memang gue dari awal suka sama Melbourne sih. Pas pertama kali gue SMP kesini, terus kayak jatuh cinta sama gedungnya dan segalanya. Terus akhirnya kayak kalau misalnya misalnya gue ngambil politik di Indo, mungkin memang gue bakal kayak misalnya di UI ya, gue bakal sama kayak orang lain gitu loh. Dan gue nggak ada kelebihan, maksudnya ya knowledge-nya tentang politik Indo ya ada gitu, tapi nggak ada yang menarik, nggak ada yang stand out dari gue gitu loh. Akhirnya gue memutuskan untuk kayak yaudah gue coba di luar aja. Jadi gue lebih belajar Indo secara gue sendiri, belajar tentang Indo, terus gue di kelas juga belajar tentang yang lain. Jadi knowledge-nya lebih lebih luas lah. Kalau misalnya gue ngomong gue belajar di luar, itu sih yang kenapa gue akhirnya memutuskan untuk sekolah di luar politik gitu. Terus kalau ngambil politik kenapa, memang suka sih, maksudnya memang dari SMP kayak ngikutin. Terus gak tau ya, mungkin gue bersyukur karena gue SMP udah tahu mau kemana gitu. Jadi ya udah dari SMP suka, ya akhirnya ambil dan masih suka sih. Jadi ya gitu aja. Masih Persir ya? Masih Persir. Udah second year. Baru mulai second year ya? Iya. Baru mulai second year. Tapi tadi kayak yang lu bilang ada media juga kan? Kayak nyambung gak sih sebenarnya kayak politik itu sama media gitu? Kalau menurut gue politik sama media itu nggak bisa dipisahkan sih. Maksudnya apalagi politisi sekarang kan kayak semua berhubungan dengan media. Dan kayak kalau misalnya ya worst case ya, gue misalnya ternyata ujung-ujungnya nggak di politik, ya gue bisa ngambil di bagian medianya. Jadi kayak memang gue ambil double major tuh karena meskipun gue sama diri gue sendiri yakin kedepannya gue mau kemana, tapi kan kayak worst case aja lah gue ngambil media. Maksudnya media tuh sekarang semua serba media loh, jadi nanti kalau kedepannya ilmu itu bakal kepake sih. Itu yang gue yakini ya. Kayaknya nggak akan mati sih, dari zaman dulu juga media. Iya. Ya itu sih. Media nggak bakal mati sampai kapanpun, kayak nggak bakal diganti sama robot. Kecuali manusia punah. Iya. Sudah tidak ada lagi. Iya. Siapa yang mau nonton media? Nah kan punah tangga. Apa? Gak ada yang ngerti. Rumah. Oke, kan tadi sudah menarik. Lanjut. Iya, dari jurusannya udah menarik. Sekarang suka duka apa yang kalian rasakan setelah memilih jurusan itu? Counterclockwise sih, Eileen. Kalau suka duka doang ya? Gak ada suka. Iya betul. Nangis terus gue, enggak lah.
kalau duka ngambil politik di Melu, soalnya kayak nggak ada Asia sih. Kalau di case gue lebih kayak semuanya bule gitu loh. Bahkan Kebalikannya Angel ya. Iya, Angel. Gue bahkan kayak waktu first year first sem, kan gue waktu itu nggak Trinity karena SMA gue kebetulan internasional kan. Jadi waktu gue pindah sini, gue shock berat. Shocknya kayak se-shock itu sampai kayak wow, kayak gue nangis loh, kayak gue nangis, stres banget, kayak butuh bantuan pun susah. Soalnya kan mereka individualis kayak. Jadi akhirnya mereka juga bermain politik meskipun hanya pelajaran. Ya, aduh, nggak tahu sih, waktu di kelas itu bener-bener down. Ya dukanya gue harus bangkit sendiri, gue harus sedih sendiri, ngulang semua sendiri gitu. Mungkin itu dukanya situ sih. Kayak soalnya Cultural shock banget mungkin. Iya, nggak ada teman Indonya gitu loh yang kayak lu kalau sama Indo kan kayak pulang sekolah kerja tugas bareng atau apa nanya. Tapi saat itu gue kayak bener-bener sendiri. Terus apalagi kayak kalau misalnya kalian Trinity kan ada teman-teman dari Trinity kan. Nah pas case-nya gue tuh teman-teman gue nggak ada yang di Melbourne Uni gitu loh. Ada pun kayak beda-beda jurusan kayak commerce kebanyakan. Jadi kayak di situ gue sempat down banget sih. Itu menurut gue terdukanya gue waktu di Melbourne Uni. Tapi kalau misalnya ngomongin suka ya kayak makin kesini gue makin yakin gitu loh, kayak oh ya gue dipertemukan dengan orang-orang yang hebat juga, yang bahkan kayak mereka udah punya pengalaman kerja yang luar biasa. Akhirnya gue nambah koneksi juga, kayak oh dia kerja di parlemen nih atau enggak dia kerja di mana. Jadi itu kayak plusnya, jadi kayak gue lebih ngerti gitu loh, lebih terbuka pemikirannya. Ini pertanyaannya mengorek koreng lama ya. Namanya keluar lagi. Tapi iya kayak kebayang sih, lu nyampe sini gitu kan kayak gak kenal siapa-siapa, terus ketemunya ya bener-bener di luar zona nyaman gitu loh. Soalnya kamu arts kan, soalnya kayak art semuanya tutorial ngomong, terus semuanya kayak harus ngomong terus gak sih? Jadi kayak kalau nggak ada teman tuh rasanya wow. Itu yang gue kaget sih, kan kayak gue ngerasa waktu pertama kali masuk tutorial kayak alah gue nggak usah ngomong lah, kayak gue diem aja. Pasti apalagi lu Asia sendiri, kayak udah Asia, Indo lagi kan, kayak insecure gitu loh. Kayak ada feeling di intimidasi. Itu lu aja yang mikir kayak gitu, belum tentu mereka mikir itu sebenarnya. Iya nggak? Mungkin karena ya gue shock lah, maksudnya baru pertama kali. Iya. Ya, waktu itu nggak tahu ya, gue sempat mau pulang Indo sih waktu itu, waktu first year first sem. Jadi gue baru kayak sebulan 2 bulan, terus gue udah kayak mau balik Indo aja. Cuman di satu sisi kayak gue ngerasa ya gue udah nyampe sini loh, maksudnya kayak nggak semua orang dapat kesempatan ini. Terus kayak misalnya gue nggak bisa, atau misalnya gue ngerasa gue paling rendah di antara yang lain, yang penting kayak ya sama-sama belajar lah mulai dari awal ya. Tapi kayak gue ngomong itu ke diri gue setiap hari sih, sampai akhirnya ya udah 1 semester itu berlalu. Nah itu dari situ gue ngerasa kayak oh ya ini fresh start gue harus mulai. Mungkin gue bakal terus ngerasa terintimidasi, apalagi karena gue orang Indo. Cuman kayak di satu sisi kayak gue ngerasa ya udah kayak ya memang itu kekurangan gue gitu loh. Itu sih. Kita akan bahas yang lain setelah pesan-pesan berikut ini. Kita di Aileen Golden Way. Mau suka dan duka ya, gue suka pas Trinity sih. Sukanya tuh gak gampang gitu loh pelajarannya. Gue Sabtu Minggu main basket lah, kapan mainan Dota lah sampai pagi segala macam, nilai masih di atas 80 ya gak? Kayak living the life gitu. Dukanya ya masuk uni. First year first sem tuh karena apa ya? Gue tuh bergaul sama sepupu gue yang waktu itu udah mau lulus ya kan. Mereka last sem tuh. Dan gue bergaul juga sama teman-temannya sepupu gue yang semuanya juga udah pada mau lulus gitu ya kan. Terus kayak gue coba, ya kan namanya gak datang lecture nih misalkan nih. Kenapa gitu. Habis itu kayak main sama mereka terus mau recording nih. Judulnya mau recording. Terus mereka yang kayak alah baca slides-nya aja lah. Gue usah recording. Ya udah akhirnya gue baca slides nih. Terus kayak menit ke-20 mereka kayak lu baca slides belum selesai. Lama amat udah mau main, ayo buruan. Jadinya gue kayak ya udah malah main gitu. Jadi kayak first sem gue puji Tuhan tidak ada yang fail, meskipun tidak ada yang fail nilainya semua pas-pasan. Karena mungkin toxic behavior itu jadinya
nilai gue itu, jadi gue mengerti ya kan. Nah second sem gue coba nih belajarnya yang kayak serius banget gitu ya kan. Jam 11 udah di library sampai jam 1 malam, pulang tidur jam 10 bangun jam 11 dari library lagi. Kok nilainya mirip-mirip? Sedih. Di situ duka gue cukup sakit hati karena gue pikirnya first sem gue tuh karena banyak influence yang kurang bagus aja di hidup gue juga. Gue waktu itu ambil PPA juga, ada PPA juga, ada Mudika juga, Rat juga, main juga, jadi itu jadi kayak banyak banget yang going on besides dari educational purposes gitu loh di hidup gue. Abis itu gue coba fokusin ke belajar gue, tapi ternyata juga hard work itu nggak equals good marks. Nah di situ menurut gue yang duka gue sih. Gue udah coba sekuat mungkin, tapi kalau memang bukan bakat gue juga kayaknya ya mempunyai nilai yang baik itu, ya mungkin di situ. Kalau misalkan suka gue pas subjek tertier kemarin ini yang gue ambil, gue bisa benar-benar mengaplikasikan mechatronics itu tuh di satu subjek yang namanya mechatronic system design. Di mana gue jadi dibilang gini, ini satu whole subjek, project besarnya cuman gini. Jadi lu itu harus mendesain dari klien lu yang tangannya putus, bapak-bapak umur 50 yang masih kerja di Kolombia. Jadi kalau di Kolombia itu katanya orang kerja tuh masih harus malu lah, masih jadi tukang bangunan segala macem. Lu tolong bikin substitusi tangannya yang putus katanya. Nah di situ gue bener-bener kerja pakai motherboard, gue pakein motornya, gue desain tangannya sendiri, jari-jarinya, pokoknya functionality-nya udah harus bagus gitu. Nah di situ gue amazed dengan diri gue sendiri, gue bisa bikin itu, dan gue pass the subject. Nah jadi di situ suka gue jadi kayak interested di hardware dan IoT sih. IoT itu Internet of Things, jadi lu masukin code di barang yang lu mau gitu. Itu suka gue. Jadi kayak bisa dikit-dikit kayak Iron Man ya. Enggak lah, jauh banget dari Iron Man. Menarik sih. Iya. Oke, Angel. Sukanya gue mungkin balikan dari Elin, kan gue lumayan di Bachelor of Commerce itu banyak banget orang Indo kan. Jadi kayak kalau misalnya lu mau belajar kelompok, ngerjain assignment bareng tuh masih bisa gitu. Tapi ada saat-saatnya yang kayak karena orang Indo kayak kadang nanti aja tungguin ini, jadi tuh kayak lu tergantung sama orang gitu loh. Iya. Jadi kalau misalnya teman lu belum mulai belajar, lu masih yang kayak tenang, masih ada orang yang belum mulai belajar. Padahal tuh Indo banget. Indo banget. Padahal tuh lu punya pace sendiri gitu. Iya, punya pace masing-masing ya kan. Ya, lu ngerasa ke-save aja kan, soalnya gara-gara banyak orang Indo. Iya. Dukanya itu pas gue sadar kalau misalnya gue merasa gue safe nih dengan standar orang-orang yang gue kenal di circle gue. Kayak misalnya mites kayak circle gue rata-rata dapat segini, gue udah kayak kayaknya gue aman nih. Padahal ternyata tuh di luar circle gue orang-orang pada dapetnya lebih bagus. Iya. Gue mulai belajar kalau pas di semester 2 kemarin gue harus nggak bisa ngikutin pace di zona gue doang. Jadi gue harus ngikutin sebenarnya tuh pace yang ada. Jadi gue kayak mulai ambis sendiri lah. Yasu. Jadi kayak iya, kalau misalnya kayak teman-teman lu main, ya udah gue ikut. Sacrifice gitu. Terus jam tidur gue yang gue sacrifice sih. Gue gak akan mau sacrifice jam tidur gue. Sama. Waktu itu tuh ada yang ngomong sama gue gitu kayak di hidup ini lu cuma bisa milih 2 hal dari 3 hal gitu, kayak sosialisasi, achievement atau istirahat. Nah akhirnya gue milih sosialisasi, gue milih achievement, tapi gue sacrifice istirahat. Lanjut. Kayak kalau aku sukanya itu kalau di desain itu kan
kita tuh kayak put our hearts and soul into what we do gitu. Dan kita tuh nggak ada exam, maksudnya kayak project based kan, jadi kayak progress yang dilihat. Nah, dukanya karena kita nggak ada exam, jadi kamu basically exam throughout the semester karena kayak setiap 2 minggu. Iya, jadi kayak abis selesai modul ini langsung pindah ke modul berikutnya. Dan itu tuh kayak adjustment-nya, maksudnya kayak aku baru tahu itu tuh pas semester 1 kan kita nggak tahu kan, maksudnya kayak kita nggak pernah sekolah desain kan, jadi kayak masih selesai tugas 1 pas santai dulu gitu kan, baru kerja lagi nanti. Ternyata kalau di desain tuh kamu nggak bisa kayak gitu karena kamu udah harus think ahead gitu loh. Jadi makanya semester 1 itu adjustment tuh kayak sekolah desain itu kayak bener-bener kayak kamu bener ya kata orang aku nggak bisa tidur, padahal kayak sebenarnya bukan kayak gitu. Sebenarnya kayak kalau kamu nyicil, you do what you have to do that week, terus harusnya kayak bisa tidur sih, tapi ya enggak, ya paling 3 jam gitu lah. Oh, basically kalau misalkan nih orang-orang yang pada tahu ya nonton nih ya dan jadi komite retret ya, basically dia retret tiap hari. Sudah siap mental untuk jadi komite retret. Mau jadi komite retret. Iya. Tapi itu juga sih, gue merasa subjek yang itu yang mechatronic system design itu kan ada namanya desain ya kan. Gue ngedesain tangan tuh kadang sacrifice tidur sih. Kayak kelasnya jam 9. Ya udah gue nggak tidur aja, gue jalan, gue kerjain sampai pagi. Besoknya harus demonstrate ke gurunya gitu, jelasin kayak gimana. Habis itu baru gue tidur. Kalau gue bisa tidur sih habis itu. Kalau dia gue nggak tahu. Mungkin merem 5 menit. Oh ya, lanjut. Iya, jadi karena project based kan, karena kita bikin sesuatu, jadi kita nggak bisa kayak kira-kira gitu loh. Ada aja yang salah, nanti kita harus ulang gitu. Stuff like that, yang bikin waktunya habis. Tapi kayak revisi. Lalu aku coba kan, kayak aku cut down on socializing. Aku delete social media, aku kayak jarang balas orang. Terus kayak in the middle of the semester, aku merasa kesepian gitu loh. Terus kayak aku baru sadar kalau aku kurang koneksi. Jadi kayak kalau dipaksain kerja banget itu, kita jadi lose our human self gitu. Jadi burnout juga. Burnout. I don't know ya, aku juga bukan expert, tapi kita harus batasin kerja sama itu. Gak bisa ekstrim dua-duanya gitu ya. Benar kata Angel sih berarti, yang harus salah satu dikorbanin itu. Iya. Benar-benar, tapi balance. Nah, di case-nya Michelle berarti dia korbanin socialize. Iya, benar. Iya. Dia dapat istirahat dan dia bisa achieve, ya kan? Tapi socialize dia korban. Benar berarti sih. 9 dari 10 orang. Dokter gigi Indonesia. Siap. Terus kayak ada hal pengalaman menarik, yang paling menarik apa nggak yang kalian pernah rasain? Jadi gue tuh pas first sem itu, gue masuk Melbourne Uni itu sebenarnya masih mau jadi mechanic engineer, jadi mechanical gitu, bukan mechatronic. Nah itu gue ngobrol-ngobrol sama temen gue, mereka ada yang udah mau lulus, terus mereka bilang kayaknya field mechanical tuh in the future udah bakal banyak gitu loh, mendingan lu ambil mechatronic saja. Ya udah, jadi gue banting setir banget sih, baru mulai. Core first year subjeknya masih sama kan, jadi gue nggak harus ganti subjek apa-apa, nggak harus ambil subjek apa-apa yang baru. Nah pas masuk first year second sem itu semua core gue udah gue babat di sem 1. Jadi pas gue masuk first year second sem semuanya udah level 2 semua subjeknya. Pas itu gue baru sadar gue nggak pernah ada computing background, ya kan, dimana mechatronics itu juga ada yang harus bisa computing gitu. Gue sampai sekarang yang masih gue paling amazed dan paling menarik adalah ya gue cukup survive melalui itu aja. Gue padahal nilainya pas-pasan banget aja semuanya gitu. Gue sebenarnya nggak bisa coding, bukan nggak bisa sih, nggak berapa bagus dalam coding gitu loh. Cuman apa ya, yang paling interesting menurut gue kayak belajarin tentang algoritma dan untuk software engineer segala macam gitu. Menurut gue itu sangat fascinating. Karena gue selama ini kan tadi yang gue ceritakan gue sukanya fisika, tapi ternyata pas masuk ke sini ada belajar yang lain-lain juga kan. Salah satunya itu coding. Jadi menurut gue itu interesting banget coding itu. Buat siapapun yang nonton ini, kalian belajar coding,
belajar boy. Oke, ada lagi yang mau sebenarnya menambahkan? Yes. gue juga sama sih, semester ini gue lagi ngambil kayak bukan coding banget sih, bukan yang kayak lu harus bikin programnya dan lain-lain gitu. Karena gue kayak dia lebih ke arah analisa, tapi kayak yang akan ngebahas tentang coding-codingnya gitu. Nah, alasan gue ngambil subjek ini adalah lama-lama semua menurut gue ya, akuntansi itu kayak pasti lo akan digantiin sama sistem gitu loh, kayak dimana lo cuma tinggal kayak masukin nilai-nilainya ke Excel, semua udah jadi gitu, atau nanti ke program lain yang lebih canggih. Jadi gue rasa ada kayak support dari Unima buat ada kayak subjek yang bisa buat coding atau apa, itu kayak ngebuka lagi di bidang itu loh. Jadi kayak walaupun nanti ada development dari teknologi atau apa, lo masih bisa tetap adjust gitu. By the way, kita semua kayak anaknya di Mel kayak promosi Unima. Oh iya. Gue juga baru sadar. Gue juga sebenarnya mau ngomong tapi kenapa semua ini? One last question, cepat saja. How does pandemic change your learning style? If it change. Oh, it change. Oh yang mungkin nggak pernah datang lecture kayak gue sama aja sih. Gue juga. Tapi beda juga loh. Kayak maksudnya Tapi menurut gue beda juga, tetap beda. Iya? kayak walaupun Gua jujur kalau datang ke lecture pun gue yang kayak tetap di lecture, gue malah ngobrol sama temen gue, bukan gue dengerin lecturenya. Tapi kalau misalnya lu sekarang kan semua kayak di-publish sendiri, jadi lu nentuin waktu lu untuk nonton kan. Nah, tanggung jawab lu itu yang kadang tuh kayak apa sih, kalau lu datang ke lecture sih lu akan nangkap satu poin kecil gitu. Kalau lu nentuin waktu sendiri buat nonton tuh kayak yang kadang nggak tahu nanti ya, setengahnya gue lecture, kayak setengahnya YouTube. Iya. Iya, semester kemarin aja gue tuh mulai Ini udah nggak ada urutannya sekarang nih. nonton lecture. Iya. Nyamprung semua ya. Iya nggak sih? Lu mulai nonton lecture itu pas udah mau deket-deket slot fact? Enggak sih. Kita sama slot fact deh. Itu living in the edge, bro. You don't want to do that. Itu anak desain gimana? Anak desain. Desain gimana? Sial. Lecture-nya kan praktek nggak sih kalau desain? Lecture itu pembahasan project yang kamu kerjain. Kalau kamu nggak dengerin pas saat itu, kamu ketinggalan waktu banyak banget, dan itu sayang. Jadi kayak, tapi bagusnya COVID sih kayak, save time banget sih, kayak kita bisa 2 times speed gitu loh kalau dengerin orang lama. Benar banget sih, benar banget. Gue sekarang kayaknya suruh duduk di lecture Iya. Gue suruh duduk di lecture theater, sekarang kayak dia orang ngomong lama banget gitu, kayak legit. Gue kayak selalu 1,52 speednya. Tapi kayak dengan COVID ini yang pasti kita tambah males sih. Lebih ke itu nggak sih? Nggak mood. Gini, kalau gua nggak tahu ya. Kalau gua kemarin ini, gua kemarin ini ada intern di satu tempat, satu company yang sebenarnya mau work ke sana atau mau work from home sebenarnya sama-sama bisa. Saat masuk ke lockdown ini, gue merasa environment-nya tuh mirip-mirip kayak di kantor itu loh. Gue merasa kayak gue lebih produktif. Oh, apa yang bedain? Ya, gini. Jadi gue biasanya kalau misalkan gue datang ke lecture dan gue juga terinfluence sama mereka tuh udah pinter ya. Jadi kadang tuh mereka nggak dengerin lecture pasti mereka datang ke lecture-nya, tapi mereka kayak, gue ngeliat samping gue main COC, gue liat ke kanan gue orang buka Facebook, gue ngeliat ke depan gue orangnya lagi buka WhatsApp. Masa gue nggak main game? Peer pressure. Peer pressure. Jadi gue buka game, ya kan? Jadi gue ke influence untuk nggak ngedengerin pas lecture yang ngomong, meskipun harusnya orang dengan kemampuan dan IQ gue harusnya mendengarkan, ya kan? Nah, sekarang tuh gue sukanya tuh gini. Jadi kayak saat di rumah, gue pagi nih bangun, gue pasti bikin kopi dulu, gue bikin sarapan, terus gue langsung dengerin without a phone. Jadi phone tuh pasti face down atau ada di kamar gue, terus gue coba recording, karena menurut gue kekuatan gue tuh masih fresh banget gitu loh, abis mandi segala macem, terus gue langsung head on deep work, I call it deep work. Habis itu kalau misalkan gue capek,
tengah-tengah lecture gue akan pause dulu, habis itu gue coba I don't know nonton basket lah, nonton something apa. Udah selesai gue ambil snack atau minum gitu, habis itu gue lanjut lagi gitu. Terus yang gue bisa coba itu adalah gini, mereka kan suka specify ya, kayak contact hour berapa hours in a week gitu ya kan. Gue coba imply itu dan ternyata masih bisa istirahat loh sebenarnya. Kalau misalkan emang kita saat kita belajar ya emang kita fokus aja gitu. Meskipun nilai saya tidak sebagus yang seharusnya. Tapi gue merasa gini ya, maksudnya nilai itu nggak seberapa sama kalau misalkan setelah lu ambil subjek itu dan 2 tahun kemudian lu ditanya tentang subjek itu, lu masih ngerti tentang apa yang diajarin gitu loh di situ. Nilai itu cuman buat ngetes hari H itu lu lah waktu itu pada dengerin apa enggak sih, menurut gue cuman kayak gitu. Dan gue tuh kemarin gue coba imply, tutor gue kerjain, further interesting question gue kerjain, exercise dari lecture-nya gue coba kerjain, semuanya gue kerjain. Dan ternyata gue dapat better understanding. Emang benar maksudnya kalau mereka rekomen tuh emang ada fungsinya lah gitu. Tapi karena dengan adanya COVID ini, gue jadi bisa cobain kayak bener-bener jadi anak sekias itu gitu loh. Gue bener-bener gue babat abis lecture-nya, worksheet-nya, workshop-nya, semuanya gue coba kerjain gitu loh. Tapi belajarnya jadi lebih kayak teratur lah ya, kayak lebih teratur, lebih tenang. Kadang tuh gue juga kalau di library ini ya, gue kayak, gue kayak baru dateng gitu kan. Terus gue ngeliat kiri kanan gue lagi nonton YouTube, buka HP, manage organisasi ini, manage organisasi itu. Masa organisasi gue juga nggak di manage? Ya gue duduk manage organisasi gue dulu lah. tapi itu jadi gue cukup gampang terinfluence sama orang nih kan. Cuman sekarang karena tidak ada orang yang bisa influence gue selain roommate gue juga harus banyak belajar karena dia master kan harus belajar terus. Jadinya gue lebih banyak belajarnya juga gitu. Bener juga sih. Terus kayak yang tadi siapa yang Jol bilang kayak hemat waktu, ya bener banget sih. Kayak lu pindah kelas tinggal kayak one click away, kayak how more convenient can that be gitu. Benar. Gak bisa telat lagi karena kayak bangun tidur langsung. Ya tinggal kayak melek terus langsung nyalain Zoom gitu. Gitu ya. Benar. Kelas jam 8, bangun 8:05. Masih di kasur gitu. Tapi kalau dari jurusan gue memang dari awal lecture tuh sebenarnya penting, tapi gak segitu penting. Kalau jurusan gue ya, kayak soalnya setiap datang tutor itu kita diminta kayak baca 1-2 buku atau jurnal gitu loh. Nah itu yang bener-bener dibahas nantinya di tutorial. Meskipun buku ini sama lecture ini sebenarnya bahas sesuatu yang sama atau satu topik yang sama, tapi memang dari dulu gue jarang banget nonton lecture. Paling kayak dari 12 lecture ya, misalnya gue paling cuma nonton 2-3 gitu loh. Hah? Iya. Jadi that's crazy man. Iya woy. Gue cuma nyelesain sih. Tapi buku yang gue baca banyak banget. Kayak buku yang gue baca gila-gilaan sih sampai ya. Gue udah berapa? 4-7 jurnal. Itu kayak wah banyak sih itu. Parah-parahan. Banyak. Kayak lecture, makanya kayak kalau commerce kan katanya lecture sangat sangat penting gitu kan. Iya. Saya pernah ambil subjek commerce. Sangat penting. Oh, sangat penting. Sangat penting. Iya. Apalagi kalau case study gitu, dia bahas. Bukan, matiin recording. Mau nggak mau itu lu harus datang banget. Oh boy. Oh iya. Oh boy. Ya. Dari ya beda-beda jurusan sih, tergantung. Berarti konklusinya kalau desain emang lu harus datang, udah nggak ada ini karena itu project lu ya gak sih? Iya. Kalau desain, kalau lecture itu tuh iya kayak kadang dikasih tahu teorinya kan, terus kayak precedent studies gitu. Kayak kalau kita nggak datang, kita FOMO aja gitu. Tapi kalau nggak datang, kamu bisa nanya teman sebenarnya. Itu FOMO aja, kayak takut ada informasi ketinggalan gitu kan. Terus kayak it's one way to keep track juga sih sama progress kalian. Kayak ngeliat temennya udah sampai mana gitu. Tapi yang paling penting di desain itu progress kan per minggu. Jadi setiap minggu kita datang bawa
progress, kita kayak implement feedback. Kayak pokoknya kita butuh banget feedback gitu kan. Kalau enggak weekly report lah ya gitu ke mereka, kayak lu udah ngapain dan hasilnya gimana gitu. Kayak gue ini kenapa gue gak mau ambil desain, susah. With COVID menurut aku ya, kalau kayak workload-nya tuh sebenarnya sama aja, cuma yang beda itu kayak pembaloran waktu istirahat kamu sama kerja kamu tuh kayak jadi nyatu gitu. Kayak kadang pas kamu istirahat kepikiran tugas itu menurut aku nggak sehat juga sih. Jadi kayak harus ada jam-jamnya, kata Jordan benar, kayak ada dialokasiin waktu gitu. Kalau misalkan gue boleh kasih tips and tricks ya, menurut gue dulu tuh pas SMA gue mau masuk klub basket nggak dibolehin ya kan. Orang tua gue tuh marah gak bolehin gue masuk klub basket karena takutnya nanti gue dapet nilai yang jelek gitu. Malah kebalikannya, setelah gue masuk otak yang dipakai buat olahraga itu tuh sama otak yang pas dipakai untuk lo solve math problem gitu atau physics problem gitu. Jadi kalau misalkan menurut gue masih implement ini sampai sekarang sih. Gue tetap untuk punya stamina belajar yang bagus, lu juga harus punya stamina olahraga yang bagus juga menurut gue. Jadi makanya itu kalau misalkan Eileen dan mungkin orang yang pernah banyak chat sama gue ya, gue sampai ngomong kayak kenapa sih ini orang lari mulu ya, meskipun badan gue nggak bagus ya, tapi gue lari tuh sebenarnya bukan buat badan gue bagus, tapi untuk fokus gue biar span fokus gue tuh lama aja gitu loh. Yaudah besok gue lari besok. Nggak harus kan lu mau home workout ya lu home workout bisa ya. Beda-beda lah, orang tuh beda-beda. Benar juga. Lari dari kenyataan. Iya. Aduh, berat. Tapi ya sih, gue setuju juga. Kalau kayak kerja lagi burnout juga kan nggak maksimal gitu loh. Jadi kayak nggak istirahat sekalian gitu. Istirahat 100% terus kerja 100%. That's true. Kayak kita tuh maraton gitu loh, bukan race. Wih. Iyalah. Tapi itu benar-benar kayak aku baru implement itu setelah semester lalu sih, karena semester lalu aku benar-benar kayak yang aku full on work gitu loh. Aku sampai kayak guilty gitu kalau tidur karena kayak tugasnya belum selesai gini-gini. Bener-bener sampai kayak waduh. Wah, itu ekstrim banget sih. Kayak banyak sih teman-teman aku yang desain juga kayak gitu, kayak kita selalu nanyain kayak kamu hari ini bikin apa, karena kalau kamu istirahat you might miss on kayak time yang Seru banget ya berarti ya. Iya. Apalagi arsitektur itu anak-anaknya ambi banget. Aku bingung sih, kayak disuruhnya bikin kayak gini, mereka kayak ngasihnya kayak udah portfolio orang gitu kayak ya Damn. it's important buat kayak tahu pace kamu sih, terus kayak jangan bandingin diri sendiri sama orang, karena asal kita keep on learning and kayak focus on our own growth gitu. Jangan bandingin orang sama orang lain tuh benar banget sih. Itu kayak ya semua orang pasti ngomong itu loh, jangan pernah bandingin orang sama. Tapi kan ya kita sebagai manusia ya susah ya, maksudnya kayak ngeliat teman dikit udah pengennya segini atau enggak ngeliat teman kayak udah selesai dan lain-lain, tapi kayak makin kuliah tuh makin kerasa loh, kayak maksudnya apalagi uni life ya, itu kayak jangan pernah sama sekali bandingin diri lo sama orang lain. Kita semua mulai dari berbeda, kita semua memiliki privilege yang beda-beda juga loh. Startnya gue mungkin di 50, mungkin mereka 100. Jadi kayak ya menurut gue definisi sukses setiap orang juga beda-beda. Jadi kayak betul, jangan pernah bandingin sama orang lain, itu penting banget. Eileen 2020. Tapi kalau gue kadang kayak gue ngebandingin diri gue sama orang lain itu kayak buat motivasi gitu loh, biar kayak lu bisa naikin orang limit motivasi orang-orang beda-beda. Iya. Lu bisa mungkin, kalau gue enggak, soalnya kayak gue ngeliat temen gue kayak nilai 90 atau gimana, gue lebih kayak bukan jealous tapi lebih ke down, kecewa sama gue diri sendiri loh, kayak gue belum nyampe sini nih, apa yang kurang dari gue kayak ini. Sebenarnya mungkin gini ya, Jel, mungkin lo belum ketemu kali. Gue tuh pernah ada ya, ambil satu summer nih ya, summer. Gue tuh datang ke setiap lecture, gue datang ke setiap tutorial. Ini gue ya ada satu nih orang ya, dia kayak datang ke lecture kagak, ke tutorial juga kagak. Abis itu next time-nya dia upload di Instagram dia masuk di list subjek yang dia ambil, yang sama gue.
Bener sih, apalagi Dari kayak mana pelajaran fairnya kan. kalau misalkan lu bandingin dia sama gua? Hmm. Iya kan? Tapi walaupun kayak usaha orang pasti beda-beda, tapi lu pasti bisa untuk mencapai apa yang dia capai gitu loh. Iya, Nah, benar juga bener sih. sih. Kalau gua Nggak selalu sih. Gak Gua- selalu. nggak bisa. Bukan karena gua negatif mindset ya, cuman kayak gua tahu mereka lebih privilege loh. Mereka lahir di sini, Inggrisnya lebih bagus. Iya, dan bener. Ya itu Mereka- misalkan kayak seperti itu juga. pernah intern di kayak misalnya kasusnya desain ya, dia mungkin udah pernah intern di mana-mana, terus kayak jangan gua orang baru nggak ada pengalaman, cuman mau belajar gitu loh. Makanya Unilife tuh sebenarnya Bener. toxic sih. Kalau gua bisa ngomong Unilife tuh toxic sumpah, kayak Jangan terjebak guys. Jangan Yuni. Jangan masuk uni. nikah guys, nikah aja, nikah. Susah sih ya tapi ya gimana lagi, maksudnya uni ya 3 tahun 4 tahun habis ini selesai ke dunia kerja pasti lebih berat lagi, lebih kita bandingin lagi. Right. Makanya kuliah itu toxic lingkungan yang itu latihannya kita loh sebelum kita masuk ke dunia kerja nanti. Yang lebih toksik lagi. Apalagi bandinginnya tuh bandingin nilai, karena kayak kita kan apalagi arts ya, apa yang dinilai itu tuh very vague gitu, kayak kita cuma bisa ngasih yang kita bisa, tapi hasilnya tuh kayak dari tangan Tuhan gitu. Ya, Tapi ya Terus mungkin kayak mungkin ya kita tuh ngomong kayak gini tuh karena mungkin kita yang orang biasa gitu. Mungkin Angel tuh orang yang kita omongin selama ini. Dia yang dapat bagus enggak. ini loh. Dia yang selalu Nilai gue nggak bagus jangan-jangan ya. banget. Kayak maksudnya nilai gue nggak bagus-bagus banget gitu loh, kayak nggak nyampe H1 atau dinis atau dan lain-lain gitu. Tapi apa namanya, gue yang kayak selalu motivasi gue kayak biar gue belajar tuh adalah kalau misalnya dia bisa nyampe nilai segitu, gue pasti bisa untuk mencapai segitu loh. Iya, Iya. Angel Tapi tuh mungkin bisa. kan tipe orang yang gampang bersyukur guys. Iya, mungkin ya. Itu sih. Iya. Iya. Kita harus belajar kan banyak. mungkin- tapi kan mungkin gue juga kadang kayak apa namanya, gue nggak apa namanya, kalau misalnya orang ngomong yang kayak tapi kan dia ada privilege ada apa, kadang kan gue kayak orangnya nggak mau pusing gitu, yang gue cuma mikirin yang satu kayak kalau dia bisa gue pasti bisa gitu. Wih, gila. Sama-sama makan nasi, Iya. pasti bisa. Nah Iya, kadang iya. gue tuh terlalu apa ya, gue terlalu simple mindset gue yang kayak dia bisa ya gue harus bisa gitu doang, gue udah nggak mikir yang lain. Oh ya, fun fact guys, kayak kalian kalau misalnya bandingin nilai ya, gue semester pertama yang gue cerita gue stres banget, gue nggak berani bandingin, bahkan nggak berani nanya orang loh nilai lu berapa, kayak tapi pas akhir tanya teman bule gue, sebenarnya kayak nilai mereka juga sama, itu yang gue kaget, kayak nilai kita sama, jadi selama ini gue tuh kayak udah Jadi pressure. it's all in your head. Iya. Overthink. Ya mereka juga nggak ada yang H1 yang seperti kata lu, soalnya H1 di arts kan kayak orang bilang impossible lah, soalnya kayak Oke. kita ya 75, 7 berapa, itu kayak gue kaget soalnya orang-orang bule yang menurut gue pinter banget yang udah kerja di mana-mana, ternyata nilainya juga sama, ternyata ya kayak Gitu. ya kayak kita yang terlalu gimana ya, kita yang terlalu Overthink. Overthink. Oke. Malah Ya. yang terakhir lagi hitung. Mungkin iya. Mungkin segitu dulu. Mungkin pesan-kesan terakhir kali. Iya kali ada apa? Pesan moral mungkin kayak tadi, jangan bandingin. Setiap satu-satu lah. Achievement satu-satu lah. kalian. Mungkin orangnya. Cepat aja. Iya, boleh. Silakan. Udah aku guess focus on your own growth, tahu batas kerja dan hidup, karena kayak hidup kita tuh masih banyak di luar pekerjaan kita. Jangan kayak kalaupun desain you put your heart and soul into your work, tapi jangan anggap itu tuh semuanya, kayak karena self worth kita tuh jauh lebih dari apa yang kita produce gitu. Ya udah sih. Udah. Lanjut Jel. Oke, Angel. Apa ya? Kadang tuh kita kayak udah mikir yang terlalu jauh, padahal tuh sebenarnya itu kita cuma butuh nyelesain itu tuh dengan cara yang kayak simple minded gitu loh. Kadang kayak lu udah mikirin segalanya, kayak gimana ya kalau nilai gue jelek, gimana ya kalau ini, padahal tuh sebenarnya mungkin yang lu butuhin itu bukan nilai, tapi kayak sebenarnya lu nguasain subjek itu atau gimana cara lu implement subjek itu. That's good.
apa ya, kalau dari science tuh menurut gue emang sebenarnya semuanya benar sih yang kata Michelle sama Eileen, jangan banding-bandingin sama orang lain. Waktu itu tuh pernah gue ke consultation time, gue terlihat shock karena gue nggak tahu bahkan orang lain tuh nanya apa gitu, gue nggak ngerti dia ngomong apa. Terus gue cuma bilang gini, dia ngeliat muka gue yang terrified, terus dia bilang gini, nggak apa-apa kok, just go with your own pace. Dulu pas gue di undergrads, setiap hari gue datang ke consultation, abis itu gue pulang gue nangis karena gue nggak tahu bahkan orang lain pada nanya apa. Dia bilang gitu. Just and then katanya gue keep crying and then gue keep going on my own pace. Terus dia bilang, look at me now, I'm an astrophysicist. Jadi apapun yang lu lakukan sesuai dengan pace lu, jangan lihat orang lain. True, like that. Oke, Eileen. Kir mungkin ya itu sih seperti yang udah diomongin, hidup bukan kompetisi, kayak ya cukup jalanin gitu loh, kayak semua ada waktunya, kita mulai dari start yang berbeda, kita juga bakal finish yang berbeda, jadi tentuin definisi sukses lu tuh apa, jadi jangan ngikuti definisi sukses dunia lain apa. Terus untuk kalian ya stay healthy guys, untuk semua yang nonton ini. Terus apa ya, semoga kalian kuat menjalani hari-hari juga. Jangan lupa berdoa, ikutin serta Tuhan dalam kehidupan kalian. Amin. An amazing outro, Eileen. I think that's it for today's podcast. Thanks for joining us, guys. Love Mudika. That's Mudika. Love you. Stay positive, stay happy. Bye. Bye. Bye.